Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syahril Mubarok, mahasiswa PIAUD semester 5B, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Nina Maratul Hidayah mengenai deteksi dan intervensi dini anak berkebutuhan khusus tentang sarana untuk mengidentifikasi dan screening anak berkebutuhan khusus. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan. Baik pemerintah daerah, masyarakat, memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Sarana dan prasarana harus memenuhi syarat standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. Juga berkaitan erat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB. Sarana biasanya berkaitan erat dengan prasarana, di mana penyelenggaraan pendidikan inklusif harus aksesibel bagi semua peserta didik, khususnya peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya, dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian bagi semua orang termasuk orang yang memiliki hambatan fisik. Selanjutnya, jenis aksesibilitas. Jenis aksesibilitas ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, aksesibilitas fisik. Aksesibilitas fisik misalnya jalan menuju sekolah, halaman sekolah, ruang kelas, pintu ruang kelas, jendela ruang kelas, koridor kelas, perpustakaan, laboratorium, arena olahraga, arena bermain, taman sekolah, toilet, tangga, penyeberangan jalan menuju sekolah, lingkungan sekitar sekolah, dan tanda-tanda khusus sekolah. Kemudian yang kedua ada aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas non-fisik misalnya buku dalam huruf Braille bagi peserta didik yang mempunyai gangguan penglihatan total dan buku yang ditulis atau dicetak dengan huruf besar dan tebal bagi peserta didik yang mempunyai gangguan kurang penglihatan atau low vision. Kemudian sarana dan prasarana pusat sumber pendidikan. Pusat sumber pendidikan inklusif harus memenuhi prasarana dan sarana penunjang yang relevan dengan kebutuhan yang memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Yang pertama yaitu ada sarana pusat sumber pendidikan inklusif. Yang pertama ada meja, kursi, dan lemari, serta peralatan lainnya pada setiap ruang observasi, asesmen, identifikasi, ruang intervensi, dan ruang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada perlengkapan pada ruang terapi atau intervensi disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada alat peraga edukasi mencakup pengenalan warna, bahan bentuk, huruf, angka, benda tiruan, mengenai binatang, tumbuhan, dan benda lain sekitarnya.
Kemudian ada alat bantu terapi wicara manual mencakup cermin, lilin, korek api, spatel, kapas, bola pingpong, tisu, peluit, sedangkan yang elektronik meliputi kaset, tape recording. Kemudian alat bantu komunikasi dapat berupa gambar-gambar yang dapat mewujudkan tujuan komunikasi bagi anak. Kemudian ada alat bantu pengembangan motorik halus seperti manik-manik, ronce, puzzle, pensil, dan lain sebagainya. Kemudian ada alat bantu pengembangan motorik kasar seperti bola, tali, dan lain sebagainya. Kemudian ada alat bantu terapi sensomotorik integrasi seperti ayunan, balok titian, lorong, dan lain sebagainya. Kemudian ada peralatan khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan khusus anak. Kemudian yang kedua ada prasarana pusat sumber pendidikan inklusif. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada prasarana pokok. Tersedianya prasarana pokok yaitu prasarana yang harus disediakan pusat sumber pendidikan inklusif meliputi ruang identifikasi, asesmen, observasi, ruang terapi, ruang perilaku, ruang terapi wicara, terapi okupasi, terapi fisik, dan ruang bina diri. Dan serta yang terakhir ruang konsultasi. Jadi yang pokoknya di sini itu yang harus ada menjadi prasarana pokok dalam pendidikan inklusif. Kemudian yang kedua ada prasarana pendukung. Prasarana pendukung yaitu prasarana yang mendukung kegiatan layanan meliputi ruang tunggu, ruang resepsionis, ruang tata usaha dan tata terapis, ruang kantin, ramah anak berkebutuhan khusus, ruang poliklinik, ruang laboratorium, ruang kepala pusat sumber pendidikan inklusif dan wakilnya, ruang perpustakaan, ruang serbaguna, ruang alat, ruang pembelajaran untuk anak-anak, dan masih banyak lagi yang dapat mendukung proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dalam sumber pendidikan inklusif. Nah, ini teman-teman salah satu contoh aksesibilitas fisik. Dalam toilet dengan WC-nya, kemudian ada jalan jembatan menuju sekolahnya. Nah, kemudian ini ada contoh menulis dan membaca huruf braille bagi anak yang penyandang buta, tidak bisa melihat total. Kemudian di sini ada media pembelajaran dan peralatan khusus tunanetra, seperti buku-buku, tongkat, dan lain sebagainya. Kemudian media pembelajaran dan peralatan khusus tunarungu, earphone, headset, dan bahasa isyarat. Nah, mungkin itu materinya yang dapat kami sampaikan mengenai deteksi dan intervensi dini anak berkebutuhan khusus. Kemudian kesimpulannya bahwa deteksi dan intervensi dini pada anak sangatlah penting untuk mengembangkan potensi atau kemampuan. Deteksi anak berkebutuhan khusus dapat mengurangi ketergantungan pada orang lain apabila anak berkebutuhan khusus ditangani sejak awal, maka segala bakat dan kemampuan bisa dieksplorasi dan bermanfaat untuk masa depannya. Kemudian, jika intervensi dini tidak dilakukan, maka dapat memperlambat potensi yang dimilikinya dan juga mempengaruhi perkembangan anak sulit ditangani jika umur dewasa. Sarana erat kaitannya dengan prasarana, sehingga sarana dan prasarana sangat dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menunjang dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus.
Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata dan perilaku yang dapat tidak enakan hati teman-teman semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.